Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Amruddin, NIM 2019 51030. Soal 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan sesuatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami penggunanya. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik. Soal 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Menurut saya, probabilitas adalah sebuah kemungkinan atau peluang yang diperoleh dari suatu peristiwa. Rentang peristiwa ini memiliki peluang antara 0 atau 0 hingga 1. Soal 3. Jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian pengamatan yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contoh, populasi masyarakat Kabupaten Kudus sebanyak 500.000 jiwa. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Contoh, sebanyak 1.000 warga tersebut diambil secara acak yang diteliti. Maksudnya adalah 1.000 warga ini adalah diambil dari populasi masyarakat Kabupaten Kudus yang sebanyak 500.000 jiwa. Variabel adalah suatu atribut atau nilai dari seseorang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki dalam penelitian. Contoh, jenis kelamin, berat badan, dan warna kulit. Soal 4. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah jenis variabel statistik yang hanya dapat mengasumsikan jumlah tetap dari nilai yang berbeda dan tidak memiliki urutan bawaan. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas. Sedangkan variabel kontinu adalah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh, tinggi H atau tinggi seseorang yang dapat bernilai 102 cm atau 169,5 atau 164, maksud saya 168,4 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Untuk soal nomor 5 dan seterusnya, kita akan menggunakan sebuah data. Yang diketahui data ini adalah data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi mutlak. Ini adalah datanya. Oke. Dan untuk soal nomor 5, hitung berapa median, min, dan modus dari data nilai ujian statistika 50 mahasiswa. Kita akan menghitung nilai median, min, dan modus dari data tadi. Oke. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, lebih baik kita membuat sebuah tabel sebagai berikut. Ini adalah XI. XI ini adalah nilai tengah yang didapat dari nilai interval ini. Untuk mencari nilai XI ini adalah tepi bawah nilai interval ini ditambah tepi atas nilai interval ini dan dibagi 2, atau sebagai contoh adalah ini 45 memiliki tepi bawah 44,5
dan 51 memiliki tepi bawah 51,5. 44,5 ditambah 51,5 dibagi 2 mendapatkan 48, dan ini ke bawah seterusnya seperti itu. Dan nilai FI/XI didapat dari frekuensi dikali XI. Sebagai contoh, 1 kali 8 dapat 48, 2 kali 55 dapat 155, dan seterusnya. Lalu ini adalah sigma FI atau N ya, adalah sejumlah 50. Dan ini adalah sigma Fx atau FI/XI ya, adalah 3695. Pertama-tama kita akan mencari nilai min-nya terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Min adalah sigma Fx atau Fxi ya dalam tabel ini dibagi sigma F. Sigma Fx adalah 3695 dibagi sigma F-nya adalah 50. 3695 dibagi 50 sama dengan 73,9. Jadi nilai min-nya adalah 73,9. Selanjutnya kita akan mencari median dari data tersebut. Untuk mencari median, kita harus menentukan dulu pada kelas interval mana mediannya terletak dengan cara sebagai berikut. Adalah dengan menggunakan rumus ini, n plus 1 per 2. N-nya adalah 50 ditambah 1 bagi 2 dan mendapat hasil 25,5. Artinya data median terletak pada data ke-25,5 dan data ke-25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Kita hitung sama-sama. 1, 3, 20, 23, dan 33. Artinya data terletak pada 73 sampai 79. Maka diperoleh LO sama dengan 72,5 dan T atau interval sama dengan 7, N-nya adalah 50 dan frekuensi kumulatifnya adalah 23. Sedangkan untuk frekuensinya sendiri adalah 10. Maka median sama dengan, ini ada rumus dari median ya, 72,5 ditambah 7 setengah kali 50 dikurangi 23 per 10 sama dengan 72,5 ditambah 7 setengah dikali 50 sama dengan 25 dikurangi 23 dibagi 10, maka mendapatkan hasil 72,5 ditambah 7 kali 2 per 10, maka 72,5 ditambah 14 per 10, lalu dan hasilnya adalah 72,5 ditambah 1,4, 14 per 10 menjadi 1,4, 72,5 ditambah 1,4 hasilnya adalah 73,9. Jadinya nilai median dari data tadi adalah 73,9. Selanjutnya kita akan mencari modus ya. Untuk mencari modus, kita harus menentukan kelas interval yang mengandung modus, yaitu adalah kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar di sini adalah 59 sampai 65 yang memiliki frekuensi 17 ya. Maka dapat diketahui bahwa modus terletak pada kelas interval 59 sampai 65. Maka diperoleh LO-nya adalah 58,5, C-nya adalah 7, dan D1 adalah atau selisih dari frekuensi sebelumnya ya. Jumlah frekuensi sebelumnya maksudnya 15, dan D2 adalah selisih frekuensi setelahnya ya. Dan ini adalah rumus dari modus LO plus C
kurung buka D1 per D1 plus D2. 58,5 ditambah 7 kurung buka 15 per 15 tambah 14. Maka 58,5 ditambah 7 15 per 29. 15 ditambah 14 menjadi 29. Lalu 58,45 tambah 3,62 mendapatkan hasil 62,12. Soal 7. Hitung berapa nilai D3 dari data nilai ujian statistika 50 mahasiswa. Tentukan dulu kelas interval D3 dengan cara sebagai berikut. D3 sama dengan 3 kali 50 ditambah 1. 50 ditambah 1 sama dengan 51, dikali 3 sama dengan 153 dibagi 10, mendapatkan hasil 15,3. Nilai ke 15,3 itu adalah letak D3 dan data ke 15,3 terletak pada kelas interval 59 sampai 65. Maka diperoleh LO-nya adalah 58,5, C sama dengan 7, frekuensi kumulatifnya 3, dan frekuensinya adalah 17. Kita cek terlebih dahulunya. Data ke 15, 3, ya betul ya, frekuensi kumulatifnya adalah 3 dan frekuensinya sendiri adalah 7. Lalu kita hitung desil 3 ya. Desil 3 sama dengan, ini adalah rumusnya, 58,5 ditambah 7 dikali 150, ini adalah dari I kali N ya. Ini adalah 3 kali N-nya adalah 50 sama dengan 150. Dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 3 per 17. Lalu 58,5 ditambah 7 sama dengan 150 dibagi 10 mendapatkan hasil 15 dikurangi 3 per 17 sama dengan 58,5 ditambah 7, 15 dikurangi 3 sama dengan 12 per 17 sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 12 per 17 sama dengan 4,94. Dan 58,4 ditambah 4,94 sama dengan 63,4. Maka desil 3 dari data tersebut adalah 63,44. Soal 8. Hitung berapa nilai P30 atau persentil 30 dari data nilai ujian statistika 50 mahasiswa. Tentukan dulu kelas interval dari persentil 30 atau P30 ya, dengan cara sebagai berikut. P30 sama dengan 30 kali 50 ditambah 1 per 100 sama dengan 1530 per 100 sama dengan 15,3. Nilai ke 15,3 terletak pada kelas interval 59 sampai 65. Maka diperoleh LO atau batas bawah adalah 58,5, C-nya adalah 7 dan frekuensi kumulatifnya 3 dan frekuensinya sendiri adalah 17. Lalu persentil 30 ini adalah rumusnya sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 1500. 1500 ini didapat dari I kali N. Ini adalah 30 dan N-nya adalah 50. 30 kali 50 sama dengan 1500 per 100 dikurangi 3 per 17 sama dengan 58,5 ditambah 7
1500 dibagi 100 sama dengan 15 dikurangi 3 per 17 sama dengan 58,5 ditambah 7 kali 12 per 7 sama dengan 58,5 ditambah 4,94, mendapatkan hasil 63,44. Maka persentil 30 dari data tersebut adalah 63,44. Soal 9. Tentukan range atau R dan simpangan rata-rata atau SR dari data nilai ujian statistika 50 mahasiswa. Untuk memudahkan mencari jawaban, maka kita dapat membuat tabel sesuai dengan keperluan jawaban, yaitu sebagai berikut. Kita memerlukan kolom SI, ini adalah nilai tengah, FI, XI, lalu ada nilai mutlak X dikurangi X bar, lalu ada F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar, lalu ada nilai mutlak X dikurangi X bar pangkat 2, lalu ada F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar pangkat 2. Lalu kita akan mencari range. Range di sini rumusnya adalah nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Maka kita melihat kolom XI, karena XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah tertingginya adalah 97 dan nilai tengah terendahnya adalah 48. Maka range sama dengan 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Maka diketahui range dari data tersebut adalah 49. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini adalah rumus dari simpangan rata-rata. Sigma F kali nilai mutlak X dikurangi X bar per N, ya, sama dengan 561,4 per 50 sama dengan 11,228. Maka diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 11,228. Soal 10. Tentukan variansi dan standar deviasi dari data nilai ujian statistika 50 mahasiswa. Ini adalah rumus dari variansi S pangkat 2 sama dengan sigma F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar pangkat 2 per N dikurangi 1, ya, sama dengan 8452,5 per 50 dikurangi 1 sama dengan 8452,5 per 49. Maka hasilnya adalah 172,5. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya dengan rumus sebagai berikut. Adalah akar dari variansi, ya. Maka akar sama dengan akar 172,5 sama dengan 13,13. Maka diperoleh standar deviasinya adalah 13,13, ya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.